Salam teman-teman, saya Suciadi Ramdhani, dan pada sesi kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang muncul dalam forum diskusi pada mata kuliah Antropologi Sosial dan Budaya. Pada materi sebelumnya, saya telah membahas beberapa konsep dalam antropologi, khususnya perspektif antropologi dalam melihat manusia dan kebudayaan. Lalu juga saya membahas fase perkembangan antropologi, baik di seluruh dunia sampai ke Indonesia. Juga saya menyisipkan beberapa studi kasus kajian antropologis di Indonesia, yang mana saya ambil dari hasil penelitian pribadi sebagai contohnya ya. Nah, beberapa waktu lalu juga kita telah mengadakan forum diskusi ya, tapi ada beberapa rasanya yang saya belum puas menjawabnya melalui teks gitu, karena kita kan melakukannya di Google Classroom ya, sehingga kita diskusinya melalui teks dan saya rasa saya kurang puas. Jadi saya coba membuat video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menurut saya penting untuk diketahui oleh teman-teman dan bisa dijelaskan langsung melalui video ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama, ada dari Abdurrahim ya. Pertanyaannya, antropologi apakah ada hubungannya dengan filologi? Jawaban saya yang pertama adalah keduanya itu berbeda satu sama lain, terutama pada penggalian sumber datanya. Jika filologi lebih pada transkrip dari naskah-naskah kuno atau manuskrip ya, baik ya prasasti juga jika ada tulisan-tulisan atau naskah-naskah kunonya. Lalu kalau antropologi jelas meneliti masyarakat, unit analisisnya masyarakat yang memang ada gitu masa kini. Walaupun dalam antropologi itu sendiri sebenarnya bisa meneliti masa lalu ya, dalam artian untuk melihat konteksnya yang sekarang gitu, konteks masyarakat yang sekarang. Misalkan saya meneliti suatu kebudayaan masyarakat A gitu. Lalu saya ingin melihat apa yang menyebabkan masyarakat A itu sekarang kondisinya seperti ini. Nah, maka kita harus flashback, mencari tahu ya, melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, bagaimana ini masa lalunya itu, bagaimana masyarakat tersebut. Jadi, kita akan melihat bahwa ternyata ada transformasi yang selama ini terjadi, sehingga apa yang kita lihat saat ini, itu hasil dari transformasi masa lalu gitu. Baik itu nanti ada perubahan sosial atau budaya di dalamnya. Filologi sudah pasti meneliti masa lalu. Apa fungsinya? Ya untuk memaknai atau dimaknai saat ini sebenarnya. Nah, bedanya itu. Sumber data terutama yang paling membedakan itu teks ya. Dia melihat teks untuk sumber data utamanya. Kalau kita di antropologi wawancara langsung, kita tanya langsung pada masyarakat yang memang dia punya point of view, istilahnya punya cara pandang masing-masing, sehingga itulah yang akan kita gali. Pertanyaan berikutnya dari Ayu Aisyah, apakah metode etnografi itu bisa digunakan semua untuk meneliti suatu budaya, adat, dan agama? Oke, jawabannya sebenarnya bisa sangat jelas. Selama unit analisisnya itu manusia atau suatu masyarakat, ya kelompok masyarakat, entah itu tentang budaya, atau topik-topik lainnya seperti agama, ya, kesukuan atau etnisitas, ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Selama unit analisisnya manusia itu bisa diteliti oleh etnografi. Jadi etnografi itu kan tools ya, alat untuk meneliti suatu kebudayaan manusia yang memang merupakan metode khas dari antropologi. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya antropologi itu karena menitik beratkan pada manusia sebagai objek kajiannya, maka segala tindakan, segala perilaku, atau segala yang dihasilkan dari produk manusia itu sendiri itu bisa diteliti oleh antropologi. Itu pula kenapa antropologi melalui etnografinya itu digunakan ya, sudah banyak digunakan oleh bidang-bidang ilmu lainnya, entah itu lingkungan, ekonomi, desain bahkan, kesehatan gitu. Untuk meneliti apa? Meneliti manusia.
bagaimana manusia melalui cara pandangnya itu tadi, point of view, itu melihat atau memaknai apa itu kesehatan, apa itu sehat, apa itu sakit bagi dia. Di antropologi kesehatan belajar itu. Karena eh, semacam pengobatan-pengobatan tradisional dan ramuan-ramuan yang tidak dikenal dalam ilmu medis itu bisa dipelajari oleh antropologi, ya, khususnya melalui tools etnografi. Juga di desain, misalkan ya, bidang ilmu desain, bagaimana eh, hasil produk-produk desain sederhana dari masyarakat adat misalnya ya, seperti batik gitu kan, itu awalnya tradisional yang sekarang sudah banyak digunakan, itu kan memiliki makna-makna yang merupakan hasil dari olah pikir manusia, sehingga itu bisa diteliti oleh antropologi ya. Kita melihat makna-makna filosofis dari kenapa manusia itu menciptakan motif tersebut, kenapa manusia itu menciptakan kuliner-kuliner tradisional tersebut, apakah kaitannya dengan lingkungan ya, dia adaptasi dengan lingkungan, atau suatu peristiwa-peristiwa terdahulu yang menyebabkan dia menciptakan suatu produk ya, produk yang merupakan hasil olah pikir manusia itu sendiri, sehingga sangat luas sekali cakupan eh, kajian dari antropologi. Oleh karena itu, saya dan teman-teman lain di antropologi khususnya tidak bisa nih ngambil semua semua bidang sub bidang dari antropologi karena sangat luas sekali. Jadi biasanya kita ada mengambil beberapa keahlian lah, spesialisasi kurang lebih, mau mengambil di antropologi apa, apakah lebih ke antropologi lingkungan, antropologi ekonomi, bahkan juga sekarang sudah banyak antropologi yang di bidang digital malah ya. Jadi teknologi lalu digitalisasi yang sering dan terjadi saat ini gitu ya. Dan semakin digital manusia, maka sudah ada kajian-kajian yang meneliti tentang manusia dan digitalisasi ya. Karena sekarang kita banyak pertemuan-pertemuan atau interaksi sosial secara virtual, komunitas-komunitas yang sifatnya virtual. Banyak juga ternyata yang sudah diteliti oleh antropolog-antropolog. Dan etnografi sebagai tadi tools dalam meneliti di jurusan antropologi ya, atau bidang ilmu antropologi, sekarang sudah mengenal yang namanya etnografi virtual atau netnografi. Jadi netnografi itu penelitian tapi subjek atau objek ya, objek yang ditelitinya itu virtual, komunitas-komunitas virtual, manusianya real tapi dia berada dalam konteks dunia yang serba virtual atau cyber lah gitu ya. Jadi arah analisisnya ke situ penelitiannya. Boleh nanti ada beberapa buku netnografi yang bisa dipelajari oleh teman-teman lebih lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Lisa Liza. Izin bertanya, seperti yang Bapak bilang bahwa dalam mengkaji antropologi budaya bukan hanya yang tampak saja, melainkan yang tidak nampak juga. Lantas, bagaimana progres dan tahapan Bapak ketika meneliti hal yang tidak nampak tersebut, terlebih dalam metode etnografi? Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi, kita mengenal bahwa kebudayaan itu ada beberapa dimensi ya. Dalam artian, ada konteks yang bisa dilihat secara langsung, seperti misalkan yang ditangkap oleh panca indera kita, tapi ada juga yang tidak nampak, semacam nilai-nilai ya, nilai struktur nilai tadi yang sebenarnya menjadi penggerak suatu manusia itu melakukan tindakan gitu ya. Nah, untuk meneliti yang sifatnya tidak nampak itu bagaimana? Nah, di sini saya akan jawab bahwa untuk meneliti yang tidak nampak itu kita akan melihat yang nampaknya dulu. Kita langsung saja ke contoh kasus ya yang saya lakukan di NIAS tentang kesehatan, sebenarnya antropologi kesehatan lebih dominannya ke situ. Di NIAS itu secara fakta dan data, NIAS Barat khususnya, gizi buruk, kasus gizi buruk pada tahun 2016 itu termasuk yang tinggi ya, gizi buruk pada anak. Otomatis di situ ada dua bidang ilmu yang meneliti, saya sebagai antropolog, satu lagi sebagai kesehatan masyarakat ya, bidang ilmunya. Orang-orang di kesehatan masyarakat atau dunia medis akan melihat gizi buruk itu penyebabnya ya kurang makan makanan yang bergizi.
Oke. Jadi asupan makanan yang menjadi penyebabnya. Clear sampai situ. Maka otomatis cara menanggulanginya ya dia harus diberi asupan gizi yang bagus gitu. Supaya penyakit yang namanya gizi buruk tadi itu uh, selesai gitu ya, terselesaikan. Tapi dalam antropologi kita tidak cukup itu. Itu kan yang nampak tuh, bisa kita lihat secara medis maupun secara fisik lah kurang lebih ya. Si anak itu perutnya kayak besar gitu ya, padahal bukan kebanyakan makan, itu justru itu gizi buruk. Tapi di bagian tubuh lainnya itu sangat kering, kayak gitu. Nah, eh, secara fisik kita akan melihat itu dan dibantu oleh ilmu kesehatan tadi. Oke, kurang makan, gitu ya, kurang makanan yang bergizi. Tapi saya tidak cukup hanya melihat itu. Saya akan melihat kenapa anak itu tidak diberi makan dengan gizi yang baik. Gitu. Saya akan melihat ke situ. Oh ternyata setelah ditelusuri ada aspek lain yang menyebabkan itu. Salah satunya nilai, nilai tentang atau makna lah, makna tentang sehat dan sakit itu seperti apa. Ya, itu yang pertama. Jadi ternyata sehat menurut orang-orang yang khususnya ibu ya dari atau orang tua yang kebetulan anaknya terkena gizi buruk, dia melihat bahwa sehat itu tidak seperti sehat yang kita maknai. Sakit itu tidak sama dengan maksud sakit dari apa yang kita pahami gitu. Sakit bagi mereka adalah sudah tidak bisa berjalan, sudah tidak bisa bergerak sama sekali gitu ya. Nggak semua sih, sebagian orang yang saya temui gitu saat itu. Jadi konsep sakit itu seperti itu. Nah, sehingga ya pantas saja selama si anak yang kena gizi buruknya masih bisa berjalan gitu ya, mereka tidak akan menganggap itu sakit, tapi dalam ilmu medis itu adalah suatu hal yang harus ditanggulangi gitu. Nilai tidak nampak kan gitu. Ternyata setelah ditelusuri itu. Yang kedua, lantas apa yang menyebabkan mereka memiliki nilai seperti itu? Tidak ujuk-ujuk kita mempercayai bahwa segala sesuatu tindakan itu dipengaruhi oleh nilai atau pemaknaan. Pemaknaan itu juga ada alasannya kenapa dia bisa seperti itu. Itu dalam antropologi. Kita akan menggali lagi otomatis jauh lebih dalam. Ternyata ada aspek ekonomi juga di dalamnya kan, gitu. Ekonomi, secara ekonomi mereka tidak mampu membeli makanan atau membuat makanan-makanan yang dianggap bergizi lah kurang lebih. Apakah cukup sampai di situ? Antropologi tidak puas sampai di situ. Saya akan melihat lagi kenapa mereka bisa miskin dan bertahan gitu dengan segala kekurangannya. Ternyata ada lagi setelah ditemukan atau setelah diteliti rata-rata ya, tidak semua ya, lagi-lagi tidak untuk general gitu, tapi rata-rata yang ditemui mereka yang anaknya gizi buruk itu kan berada di ekonomi yang rendah, yang ya tidak hanya rendah sih sebenarnya menengah ke bawah gitu yang kita temui ya. Lalu alokasi mereka, alokasi penghasilan maksudnya pendapatan mereka bulanan atau harian itu tidak banyak dialokasikan atau didistribusikan untuk membeli makan yang sehat atau bergizi lah menurut pandangan kita. Kenapa? Ada alasannya. Alokasi mereka ternyata banyak digunakan pendapatan hasil uang mereka itu untuk membayar hutang. Hutang apa? Hutang yang namanya hutang dari pesta perkawinan ketika mereka ya melaksanakan pesta perkawinan dulu. Jadi di sana itu ada yang namanya famasule ya, sistem pinjam meminjam uang untuk kebutuhan pesta perkawinan. Ya, karena ada maharnya di sana itu sama seperti Makassar lah kalau tidak salah ya. Ada maharnya, ini semakin wanitanya semakin tinggi pendidikannya dan sebagainya, semakin dalam tanda kutip berkualitas lah gitu. Semakin mahal dia maharnya itu, meminta maharnya itu. Oke. Jadi bagi orang-orang yang belum sanggup untuk meneliti atau belum sanggup membayar
bagi mereka yang belum sanggup membayar atau membuat budgeting untuk pesta perkawinan, ada solusinya, yaitu sistem pinjam tadi, Famasule. Jadi Famasule itu, saya punya keluarga yang mau nikah, saya punya uang, saya pinjamkan. Tidak hanya saya, nanti keluarga lain juga meminjamkan uang demi tercapainya pesta perkawinan saudara saya tersebut. Jadi seperti itu. Nah itu sebenarnya ditelusuri lagi ya. Saya telusuri lagi, oh ternyata ada sistem itu. Dan sehingga ketika mereka pasca pesta pernikahan itu, artinya kan sudah sah gitu ya, sudah menikah, mereka berkeluarga, nah mereka kan tetap mencari penghasilan untuk makan, untuk segala rupa, tapi ternyata alokasi uangnya itu lebih banyak digunakan untuk bayar hutang tadi, sehingga untuk bayar makan atau untuk membeli makan itu menjadi lebih sedikit. Jadi, wah, malulah kalau saya tidak bayar hutang, katanya ke saudara saya. Jadi seperti itu. Sejujurnya itu tidak akan bisa terungkap kalau hanya kita lihat dari segi medis, kan seperti itu. Otomatis fungsi antropolog di situ melalui alat etnografinya, dia akan melihat kedalaman sampai ke situ. Ya, ternyata ada alasan di atas alasan di atas alasannya lagi gitu. Sehingga kita tahu, oh, sistem inilah ternyata yang memungkinkan secara garis besar itu menyebabkan distribusi makanan mereka ya, biaya untuk membeli makan makanan yang bergizi itu berkurang. Maka saya lihat ada yang hanya membeli atau memberi makan anaknya itu dengan garam dan nasi gitu, itu masih ada yang seperti itu. Daun-daunan yang ada di sekitar rumah itu masih ada gitu, dan tentu itu suatu hal yang menjadi PR menurut saya bagi pemerintah khususnya, baik pemerintah setempat bahkan sampai pusat. Nah itu dilihat dari segi kesehatan kan tentu tidak baik, tapi ternyata ada alasan-alasan lain yang menyebabkan mereka seperti itu. Nah itu yang dilihat dalam antropologi sebenarnya bisa kita ya lihat kembali lah kedalamannya itu. Kita tidak puas melihat apa yang nampak, tapi kita akan melihat apa yang tidak nampak tadi. Itu salah satu contoh kasus di Nias ya gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sri Wulan Andriani. Dalam upacara kematian di Toraja itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan kematian sesuatu hal yang tidak terduga. Apakah upacara kematian ini hanya untuk orang tertentu atau berlaku untuk semua masyarakat Toraja, Pak? Bagaimana solusi bagi mereka yang mungkin memiliki ekonomi di bawah? Oke, pertama saya harus menerangkan bahwa menurut literatur dan hasil wawancara saat itu, dulunya kematian ini, ya upacara kematian ini hanya dilakukan oleh keturunan bangsawan. Ya. Bangsawan kan dulu terutama secara ekonomi lebih mapan kan dibandingkan dengan non bangsawan gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman, awalnya tingkat sosial yang menentukan upacara itu sekarang bergeser menjadi tingkat ekonomi. Siapa yang punya uang, ya tidak harus keturunan ya garis keturunannya bangsawan, maka mereka bisa melakukan yang namanya upacara adat, gitu ya. Jadi ada pergeseran ke situ. Saya tidak tahu mungkin di tempat atau wilayah lainnya yang masih di Toraja sama atau tidak. Ini berdasarkan dari hasil wawancara dan yang saya baca gitu ya. Jadi itu, sekarang bergeser siapa yang punya duit, maka dia bisa melangsungkan upacara itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana orang yang meninggal, tapi kita belum ada uang untuk mengumpulkan sehingga bisa dilaksanakannya upacara kematian tersebut. Tentu saya beberapa waktu lalu itu ya saat penelitian itu melihat ada beberapa jenazah yang ditutup oleh tuyu namanya, oleh tikar dari bambu seperti itu, dan sudah diawetkan, masih tersimpan di kamar gitu jenazah tersebut. Dan ternyata ketika saya tanya, itu ada yang 5 tahun bahkan 8 tahun gitu ya, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai puluhan tahun mungkin ya. Jadi mereka menyimpan jenazah atau mayat tersebut ternyata itu menunggu
menunggu atau mengumpulkan uang, ya, dana dari berbagai keluarga, ya, sanak saudaranya, sampai dia mampu untuk mengupacarakan si mayat tersebut. Jadi ternyata itu alasannya. Dia tidak akan dimakamkan sampai dia diupacarakan gitu ya jenazah tersebut. Dan untuk mencapai pelaksanaan upacara adat tersebut, otomatis butuh uang. Uangnya harus dikumpulkan dulu dan itu bisa bertahun-tahun, bahkan dari yang saya lihat sampai 8 tahun masih di kamar saja gitu. Nah, itu kan artinya tetap harus diupacarakan, tapi mereka akan terus mengupayakan dikumpulkan dari berbagai keluarga satu garis keturunan gitu ya. Sampai akhirnya terkumpul uang itu dan bisa diupacarakan. Singkatnya seperti itu, Sri. Jadi banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan kita yang menurut kita tidak rasional, tapi kita mengerti, akhirnya kita mengerti kenapa mereka melakukan itu. Dan ya tadi, pentingnya upacara kematian bagi orang-orang di Toraja itu tingkatan, mungkin kalau saya boleh menafsirkan, tingkatan yang paling tinggi upacara kematian itu sakral sekali, panjang prosesinya, dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tapi itulah alasan di balik itu, yaitu untuk memuliakan orang yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita. Jadi nilainya di situ sebenarnya kalau kita ambil, selain ada solidaritas gitu ya terhadap keluarga yang ditinggalkan, lalu juga ada yang namanya memuliakan orang yang sudah meninggal itu agar mereka nyaman lah kurang lebih gitu di alam sana. Jadi itu sebenarnya makna seperti itu. Sama dengan kita muslim yang melakukan prosesi pemakamannya walaupun lebih simpel ya, harus pakai kain kafan gitu ya, lalu harus dikubur ke tanah, kan itu ada maknanya di balik itu. Sama, polanya itu sebenarnya sama semua, dengan subjek yang sama, polanya itu sama, rupanya aja yang berbeda dan prosesinya berbeda. Ya itu kurang lebih kayak gitu, Sri. Pertanyaan berikutnya dari Zikro Siabudin. Ciri khas suku-suku adat seperti Nias dan Toraja dan sebagainya yaitu dilihat juga dari segi artistik rumahnya yang bisa tahan gempa. Tapi apa asal-usulnya rumah suku-suku tersebut berbentuk panggung? Kebanyakan dari luar Pulau Jawa rumah adatnya berbentuk panggung. Apakah untuk menghindari banjir atau ada makna filosofis lain? Oke, betul sekali bahwa beberapa rumah tradisional di Indonesia, khususnya yang saya lihat di wilayah Sumatera gitu ya, dalam Kalimantan dan di Toraja saat itu memang berbentuknya panggung. Jadi mereka menyisakan space di bawah bangunannya itu untuk banyak hal dan berbagai alasan sebenarnya. Seperti contoh yang saya lihat di Nias, rumah adatnya berbentuk panggung rata-rata yang tradisional ya, karena tidak semua. Eh, Mereka menjadikan bawah rumahnya itu sebagai kandang ternaknya, ya, kandang hewan ternak. Jadi di situ saya lihat ada babi, ada ayam gitu ya sebagai space untuk hewan ternaknya gitu, untuk keamanan mereka di situ. Tapi saya juga melihat seiring perkembangan mungkin ya, karena mereka semakin sadar kan rumah panggung itu kayu biasanya, dasarnya itu lantainya kayu sehingga ada space-space udara sebenarnya dari bawah rumah ke dalam rumah, dan itu kan secara medis tidak baik untuk kesehatan ya. Sehingga mungkin mereka sudah sadar itu dan memindahkan hewan ternaknya ke kandang yang terpisah dengan bagian rumah. Nah, itu salah satu alasannya misalnya untuk dulunya untuk hewan ternak, tapi ada juga yang memang mereka menyisakan space di bawah itu untuk menghindari banjir, betul. Jadi secara pengetahuan mereka sudah canggih ya, zaman dahulu menciptakan suatu bangunan ya, bangunan rumah yang mungkin dalam konteks sekarang sangat fungsional sekali rumah tersebut gitu. Dan tentu dari hasil belajar dengan adaptasi geografis ya, lingkungan-lingkungan di mana mereka tinggal. Misalkan di Kalimantan ya, di beberapa wilayah rumahnya memang panggung dan ternyata secara geografis tanah atau ya daerah rumah mereka itu sering terkena banjir dari zaman dulu gitu. Dari karena rawa-rawa gitu ya. Jadi kontur tanahnya itu tidak baik sehingga ketika ada banjir yaitu mereka
aman-aman saja karena di bawahnya diberikan space untuk arus air gitu, kurang lebih lah seperti itu untuk genangan air. Beda dengan rumah-rumah bangunan sekarang yang langsung lantainya itu ke tanah lalu dibeton gitu ya, dibuat pondasi. Ketika datang banjir seperti misalkan di Bandung Selatan ya, kalau pengalaman saya lihat ya, mereka kena banjir bagian bawahnya. Nah, kalau orang-orang dulu justru sudah canggih, mereka tahu bahwa daerahnya itu sering terkena banjir sehingga mereka harus membuat bangunan yang lebih tinggi ya, tidak langsung menempel ke tanah gitu. Itu beberapa hal, tapi ada juga makna filosofis lain ya. Mereka memiliki nilai bahwa semakin tinggi rumah, semakin tinggi derajat mereka dan semakin dekat dengan yang maha kuasa gitulah, kurang lebih seperti itu. Semakin kelas sosialnya semakin tinggi. Ada juga yang alasan-alasan filosofisnya seperti itu. Macam-macam lah pokoknya. Yang pasti titik temunya adalah kita semakin paham bahwa pengetahuan-pengetahuan tradisional itu sebenarnya tidak selalu kalah dengan pengetahuan-pengetahuan yang modern gitu. Kalau kita telusuri, seperti Nias contohnya, rumah mereka anti gempa. Ya, orang-orang Jepang itu banyak melakukan penelitian khususnya di bidang arsitek untuk meneliti kok bisa ini tanpa pakai paku gitu ya, rumah tradisionalnya hanya semacam mock up gitu, ditempel-tempel gitu kayaknya kayak gitu, tapi sebenarnya itu kan rumit gitu. Dan mereka tahan gempa di saat bencana besar di tahun 2005 ya, gempa bumi di Nias. Rumah-rumah beton itu udah banyak yang hancur, sedangkan rumah adat itu bertahan tanpa paku. Artinya kan tanpa ada tempelan yang secara langsung dipatenkan gitu ya. Ternyata bisa seperti itu, dan itulah pengetahuan orang-orang terdahulu yang fungsional. Mereka lebih mengutamakan aspek fungsional, selain juga ada aspek artistiknya ya, seperti rumah adat Toraja itu banyak ukiran-ukiran yang menarik ya, yang takjub gitu, yang sebenarnya ini ada hitungan matematikanya nih kalau membuat desain-desain seperti ini gitu. Itu kan datang dari pengetahuan-pengetahuan orang terdahulu di Toraja sana, tapi kita bisa menikmati keindahannya sampai saat ini gitu. Teman-teman boleh lihat, boleh searching bangunan-bangunan Toraja yang diukir ya, diukirnya dengan ada cat-cat alami, bahan alami di sana. Nah, itu merupakan pengetahuan yang bisa dikaji khususnya dalam antropologi. Oke, nampaknya segitu aja dulu teman-teman Q&A dari mata kuliah Antropologi Sosial dan Budaya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.